Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Sahabat BIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, di kesempatan kajian kali ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu berbagi itu indah. Tema ini adalah tema yang sangat luar biasa. Karena siapa sih di dalam kehidupan dunia ini, pasti setiap orang di dalam lubuk hatinya, walaupun toh itu hal yang kecil, remeh ataupun sedikit, pasti dia ingin memberi kepada orang lain. Dan itu pada hakikatnya adalah fitrah setiap manusia. Dan tentunya hal ini Allah atur dengan sedemikian rupa menjadi sebuah sistem yang kemudian kita kenal dengan istilah adanya zakat, adanya sedekah, ada infak, dan lain-lain. Maka di dalam surah At-Taubah ayat 103 Allah mengatakan, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim." Allah mengatakan di dalam surah Taubat ini bahwa ambillah zakat dari harta mereka guna mensucikan dan membersihkan mereka. Dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sahabat BIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapati banyak sekali umat muslim yang mungkin belum memahami atau mengetahui hukum daripada mengeluarkan zakat ataupun mengeluarkan sedekah ataupun infak. Kalau terkait dengan zakat, kita sudah memahami bahwa zakat itu adalah hukumnya wajib bagi orang-orang yang memang sudah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Tetapi faktanya, pada hari ini ada orang-orang yang mungkin secara kekayaan ataupun hasil bumi mereka ataupun hal-hal yang lain yang mereka tabung sudah memenuhi syarat-syarat wajib zakat, tetapi mereka enggan untuk mengeluarkan zakat. Harus hati-hati, awas. Karena zakat itu sama wajibnya seperti kita melaksanakan sholat. Ingat gak sahabat BIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Dulu ketika Rasulullah SAW wafat, dan sebagian sahabat saat itu, orang-orang yang baru memeluk Islam saat itu, menolak untuk membayar zakat. Dengan alasan apa? Nabi Muhammad sudah wafat, maka kita gak perlu lagi bayar zakat. Tapi apa yang kemudian dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Beliau dengan tegas mengatakan bahwa siapapun yang menolak zakat, maka akan aku perangi. Aku akan memaksa mereka untuk membayar zakat kembali. Karena faham bahwa setiap kali Allah memberikan salat, aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Maka kewajiban antara salat dan zakat ini adalah kewajiban yang sepadan. Adapun salat adalah kewajiban secara badaniyah, kalau zakat adalah kewajiban yang secara maliyah. Maka sahabat BIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyadari bahwa zakat itu berasal dari kata zakka yuzakki, kemudian turunnya adalah tazkiyah, yaitu pensucian, tathhir, pensucian, tanzih, demikian juga. Maka bagaimana orang itu ketika mereka capek mengumpulkan harta mereka, menumpuk di tabungan, di bank dan sebagainya, maka setiap rupiah yang mereka kumpulkan itu ada hak orang lain untuk disalurkan. Ada kewajiban milik orang lain yang harus diberikan kepada mereka. Dan tidak berhenti di situ bahwa orang-orang yang mengeluarkan zakat dengan keimanan penuh kepada Allah, bukan berkurang harta mereka, tetapi harta mereka yang setiap rupiah mereka keluarkan itu akan kekal di akhirat nanti, dan mereka akan petik buahnya dengan luar biasa di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa juga di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim, kata Allah. Allah umpamakan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti orang-orang yang menabur satu benih di tanah. Dari satu benih itu
Allah tumbuhkan 7 tangkai. Dan dari setiap tangkai itu akan ada 100 benih. Artinya apa? Modal 1 biji, 1 benih saja, Allah kasih kita kelipatan 700 kali lipatnya. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Bahkan potensi lebih besar daripada itu sangat mungkin sekali bagi Allah. Cuma kita nggak tahu, kita nggak memahami bahwa apa yang kita keluarkan itu sebetulnya adalah sebuah kekekalan. Tetapi apa yang kita simpan sendiri untuk diri kita, bahkan kita bakhilkan dari orang lain, itu adalah sesuatu yang akan menjadi musuh dalam kehidupan akhirat kita nanti. Maka termasuk orang-orang yang kemudian tidak mengeluarkan zakat. Zakat emasnya sudah memenuhi haul dan nisabnya, tetapi tidak dikeluarkan zakatnya, maka akan mewujud seperti setrikaan yang sangat panas dan akan disetrikakan di punggung pemiliknya. Itu contoh-contoh kecil yang Allah sampaikan di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Maka sahabat bimbing dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa di bulan Ramadan ini adalah kesempatan terbesar kita. Siapa tahu Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Kita tidak akan pernah ada yang tahu apakah kita sampai di akhir Ramadan ini ataukah hanya di awal saja atau di tengah saja. Tidak pernah kita mengetahui ajal kita. Yang pasti adalah bagaimana kita menjalankan perintah Allah. Kita punya 1.000 rupiah, kita sumbangkan, kita sedekahkan. 10.000 rupiah, 1 juta, 10 juta, dan terutama zakat-zakat yang harus dikeluarkan, maka segera keluarkan. Tidak usah menunggu akhir Ramadan. Zakat itu wajib ketika sudah memenuhi haulnya, sudah memenuhi nisabnya. Maka berbagi itu sangat indah sekali. Tentunya anak-anak yatim kita, kaum du'afa, Ramadan ini adalah lebaran mereka. Maka kesempatan kita untuk bergandengan tangan, kita kumpulkan dan kita berikan kepada mereka untuk mereka bisa bahagia dalam kehidupan dunia ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Salam untuk sedekah untuk umat kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.